pagi saudara-saudara. Selamat tahun baru. Happy New Year. New Year, new hope, new blessings, new breakthroughs. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Woo! Sama-sama tepuk tangan boleh. We are celebrating the victory from God. Kita merayakan kemenangan dari Tuhan. Amin. Woo! Jesus lives in us. Siapa yang setuju Tuhan Yesus hidup di dalam kita? Woo! Thank you Jesus. Thank you Lord. I will sing for all my days of your goodness and your grace and the wonders of your love for me. Thank you Lord. Will declare your glory, Lord, that you died and rose again. Now in you I stand justified. All of my hope is in you, Lord. In the saving power of your blood. My righteousness, my deliverer. I am free and alive, 'cause you live in me. I will shout my praise unto you, my King. You're my Jesus, in you I live. I like you. I will sing for your goodness, Lord. Here we go. I will sing. I will sing for all the days of your goodness and your grace and the wonders of your love for me. I will declare your glory, Lord. Will declare your glory, Lord. That you died and rose again. Now with you I stand justified. All my hope All of my hope is in you, Lord. Come on. in your saving power. In the saving power of You your are my blood. righteousness. You're my righteousness, my deliverer. Yeah, I am free and alive, 'cause you live in me. I will shout my praise unto you, my unto King. you, my King. You're my Jesus, in you I live. You're my righteousness, my deliverer. I am free and alive, 'cause you live in me. I will shout my praise unto you, my King. You're my Jesus, in you I live. You are my God. Let's clap our hands. You are my God. Let's say that you are my God. You are my King, Lord Jesus. Amen. Let's sing it together. All of my hope is in you, Lord. All of my hope is in you, Lord. Come on, clap In your the hands. saving power of you. In the saving power of your All of my love. All of my hope is in you, Lord. Hallelujah. In the saving power All of my hope is in you, Lord. all of my hope is in you, Lord. In the saving power of You are my righteousness. you're my righteousness, Come on, sing it. my deliverer. Come on. I am free alive, 'cause You live in me. I will shout my praise. unto you, my King. One time. Are you ready? My King. You're my righteousness, my deliverer. Yes, I am free and alive. because you live in me, You Jesus. live in me. I will shout my praise unto you, my King.
Jesus, in you I live. My Jesus. You're my Jesus, in you I live. Yes, thank you, Jesus, for your sacrifice, Jesus, for your grace has found me, Jesus. Hallelujah. Yay. Haleluya. Thank you, Siapa Jesus. yang menerima berkat dari Tuhan pagi ini? Amen. Kita terima semua berkat dari Tuhan, amin. Amen. Thank you Jesus, kami mau nyanyi buat Engkau Tuhan. Yay. Let's sing together. Pakai gaya ya. Pakai gaya ya saudara-saudara. Angkat suaramu. Say, angkatlah suaramu. Come on. Puji dan serukan Nama Yesus. tanggalkan bebanmu. Tak perlu Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. gerakan kakimu. Gerakan kakimu. Come on. Oh yeah. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Yeah, yeah. Sama-sama angkat suaramu. Angkatlah suaramu, Belum kedengaran. puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan. Gerakan kakimu, Menarilah. menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir. Perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Yeah, yeah. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Ayo ucap. Kuat dan penuh kuasa. Yeah, yeah. Sorak-sorai karena kasih-Nya tak datang Melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan. Nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. One more time. Nyanyi bagi Dia. Give Him praise. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. For you are great, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. You are good, Jesus. That's Thank why you, we want to sing Jesus. and worship you more, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu ya Tuhan yang telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Kami tahu ya Tuhan dulu kami siapa ya Tuhan, and yet di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau layakkan kami, Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhanku. Kau Raja yang besar. Here I am. Let's sing it together. Humbled by your majesty, covered by your grace so free, covered by your grace so free, and here I am. Here I am, Knowing I'm a sinful man, knowing I'm a sinful man, covered by the blood of the Lamb, and
since you laid down your life, the greatest sacrifice. Mari nyanyikan bersama. Majesty, yes you are. Majesty, Let's just worship. Majesty, Your grace has found me. your grace has found me just as I am. Empty-handed, but alive in your Let's sing it, hand. Majesty. Majesty, Yes, Jesus, you are. Majesty, Forever I'm changed by your love. forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. Let's sing it one more time. Here I am, Jesus. Let's just worship him. Here I am, Humbled by the love that you give, and I'm forgiven. forgiven so that I can forgive. And here I stand before you, Lord, I stand and I'm your desire. knowing that Thank you, I'm your Jesus. desire, And I'm sanctified by your glory. sanctified by glory and And now I found the greatest love of all. He is mine since you laid down your life, the greatest sacrifice. majesty. Majesty, Thank you for your grace, Jesus. your grace has found me just as I am, And I'm nothing without you. empty-handed but alive in your hand. Majesty, Sing majesty, oh, majesty. forever I'm changed. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. Mari menyanyikan sekali lagi. Sing it, Majesty. One church, just worship. Mari menyembah dia in any way you like. Majesty. Yes, your grace. Thank you, Jesus. Found me just as I am. Empty-handed but alive in your hand. Majesty. Thank you, Jesus. Majesty. And I'm changed by your love. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. Oh, terima kasih. Sing majesty. Just speak to him sekarang. Apapun keadaanmu,
Jesus. Thank you, Jesus, for your loving kindness, for your mercy, Lord Jesus. It endures forever. We keep on your promise, Lord Jesus. Thank you, Jesus. I sing praises to your name. Let's Come sing on. it together. Oh, praises to your name. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. your holy, holy name. What a beautiful name. Oh, Jesus. Yes, Jesus. Your name is Great and greatly to be praised. Lift up your voice and worship Him. I sing praises to your name. Let this love come to you today. Oh, Lord, oh, Lord. to your name. Oh, your mighty name. My Jesus, for your name is great and greatly to be praised. We sing praises. Sing praises to your name. Oh, Lord, oh, Lord, oh, Lord. Hey, Rabaseranana. To your name. Kirabaseno morano. Oh, la la basere. Kirabasero. Kirabasena mayana mase. We sing praises to your holy, holy name. Kirabasena nana. Kirabasero. Thank you, Jesus. For your name is great and greatly to be praised. Sing it out loud. I sing praises. I sing Praises to your name. Sing it out loud to Almighty God. Praises to your name. To your holy name. My Jesus. For your name is great and greatly To be praised. One more time, sing it out loud. I sing praises to your name. Praises. Yes, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For you have a great name. You are wonderful, Jesus. For your name is great Oh, baik Tuhan. and greatly Oh, baik Tuhan. Dia peduli sama saudara-saudara. Sekali lagi katakan. I sing praises to your name. Oh Lord, Thank you, Jesus. praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Angkat suaramu. I sing praises to your name. Oh Lord, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name
name, for your name is great Jesus. and greatly to be praised. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Haleluya. Benar-benar waktu yang sangat-sangat luar biasa kita muji Tuhan. Saya sendiri diingatin tadi, saya sangat enjoy Majesty. Tadi lagu sebelum ini Majesty. Tadi kayak berasa, oh saya lupa Tuhan itu Majesty. Padahal harusnya nggak lupa ya. Kelihatannya Majesty, Tuhan baik, itu semua kayaknya mulia, gembala, penasihat agung, semua kayaknya kita ingat. Tapi guess what? Kita lupa. Oh jangan kira, oh saya ingat, saya biasa, saya ingat semua doktrin-doktrin Kristen apa tentang grace. I'm telling you, you forget. Oh saya ketemu banyak orang yang lebih pintar, lebih gampang ingat, tapi semua juga lupa. Kita semua lupa, makanya kita perlu kumpul di sini, ingat lagi kebaikan Tuhan. Nggak peduli berapa pintar, kita pasti lupa. Berapa fasih, kita pasti lupa. Kebaikan Tuhan, Dia punya atribut, semuanya kita nggak bisa ingat. Dan kali ini kita masuk ke Holy Communion. Ini adalah act of eating. Terus Tuhan tadi pagi ingetin saya lagi, karena saya lupa. Tuhan ingetin saya lagi, makan. Act of eating itu melambangkan kita sebenarnya siapa. Maksud saya begini, ada orang, misal orang Sunda, dia maunya makan yang makanan Sunda. Ada orang Indonesia, kita tahu biasa maunya makan nasi. Kalau saya dulu pas kuliah, semua temen tahu, kalau pilih makanan Chinese food, saya selalu nggak pernah bosen. Makanan kita kasih tahu kita itu siapa, identitas kita itu siapa. Ada lagi, act of eating itu mencerminkan banyak. Misal kita makan di table atau di mejanya siapa, itu mencerminkan kedudukan siapa kita sebenarnya. Kalau kita biasa makan makanan jelek, makanan kurang bagus, nah saya ngerti makanan ini banyak artinya. Ko Yudi sering bilang soal makanan, tapi maksud Ko Yudi biasanya makan firman Tuhan. Tapi sekarang saya lagi ngomong makanan beneran, yang fisik. Kalau biasa kita cari yang paling murah, paling biasa asal makan aja, asal kenyang aja, itu kadang-kadang sorry to say mencerminkan kita itu siapa juga. Pandangan kita tentang diri kita itu kayak bagaimana. Bukannya berarti kita harus makan yang bagaimana terus, bukan. Kadang-kadang juga bukan masalah mahalnya. Kalau saya selalu cari makanan pedas atau cari Chinese food, nah itu saya. Berarti ngomongannya pedas ya, suka makanan pedas. Dan juga saya tuh tahu ada cerita orang-orang yang table-nya itu selalu penuh. Saya pernah ke rumah orang, ada 18 seat, 18 kursi itu di rumahnya, meja makannya. Banyak orang kaya punya meja panjang, tapi buat pamer. Tapi bukan orang ini selalu penuh. Dia selalu undang orang, siapa aja. Kadang-kadang dia barusan ke dokter lagi ngantri, kiri kanan ada orang, dia ngajak ngomong, langsung diajak ke rumahnya makan. Orang seperti itu, kenapa? Dia kepenuhan. Jadi pas makan dia mengundang orang. Itu makan, itu penting sekali. Ada juga cerita yang orang, dia meeting sangat penting. Malam biasanya meeting yang sangat-sangat bagus di hotel-hotel bintang 5. Tapi karena dia meeting, dia ketemu orang-orang penting, mereka tidak makan. Biasa makanan-makanan enak paling banyak dibuang itu di meeting-meeting seperti itu. Nggak ada yang makan, semuanya ngomong bisnis. Itu mencerminkan mereka. Malah kadang-kadang dia bilang, dia meeting berkali-kali, semua makanan enak nggak dipegang. Karena apa? Semua orang mau ngomong. Karena waktunya penting. Pas pulang dia malah masak Indomie. Artinya apa? Dia nggak pentingin makanan. Buat dia udah punya semuanya. Dia lebih pentingin bisnis. Nah itu makan. Sekarang makanan kita itu penting. Sekarang kita lihat apa yang kita mau makan sekarang. Ini adalah tubuh dan darah Tuhan. Tuhan kasih contoh sendiri lewat betapa besarnya dia lewat satu parabel di Lukas. Di Lukas dia bilang dia undang semua orang untuk datang ke perjamuan dia. Kita barusan lewatin tahun baru, kita lihat Bundaran HI itu penuh dengan orang. Penuh. Sekarang kita bersama-sama bayangin Bundaran HI. Kita lihat semua siaran di TV waktu itu. Bundaran HI super penuh. Nah itu adalah yang Tuhan invite. Di Lukas itu dibilang undang semua pengemis. Saya bukan bilang yang di Bundaran HI semua pengemis, tapi maksudnya banyak orang pengemis,
semua orang di jalan yang tidak punya rumah semua undang. Terus pelayannya bilang, Tuhan tapi masih ada tempat. Bayangin bundaran HI sebanyak itu, Tuhan bilang di pesta dia masih ada tempat. Terus dia bilang pergi jauh ke jalan-jalan, ke desa-desa, panggil semuanya makan. So you are invited, we are all invited ke perjamuan Tuhan. Dan Tuhan itu dari tindakan dia memberi makan, kelihatan betapa besarnya dia, betapa inexhaustible-nya dia, tidak habis-habis. Saya tahu orang-orang dan saya buktikan berkali-kali orang-orang yang saya ketemu yang sering ngundang orang makan, bayarin makan, selalu gaya hidupnya begitu, tidak pernah kekurangan. Yang kekurangan itu ya tidak pernah mau bagi makanan, pikir untuk diri sendiri, pikir Tuhan pelit, tidak memberikan, tidak provide. Tapi orang-orang yang sedang-sedang, bukan orang kaya, tapi saya lihat selalu kalau ketemu saudara, ketemu teman, dia bayarin makan, tidak pernah kekurangan. Ada kebenaran Tuhan di situ. Ada sistem yang Tuhan ciptakan di situ. Kalau kamu beri, kamu lebih daripada orang yang kamu beri. Kita nggak usah tahu cara kerjanya, nggak usah pikir nalarnya. Kalau pakai otak kita yang kecil itu nggak mungkin kejawab. Kalau saya kasih uang, berarti uang saya berkurang. Itu logik kita yang sangat kecil. Ingat Tuhan tuh cara kerjanya tuh bukan pakai logik, supernatural. Kamu beri, kamu punya lebih. Saya lihat itu berkali-kali di hidup banyak-banyak orang. Bukan orang kaya, orang biasa-biasa, nggak pernah kekurangan. Sekarang Tuhan kita juga begitu. Dia undang kita semua. Sekarang lebih hebat lagi, dia punya semuanya. Dia punya semua uang di dunia, tapi dia bukan berikan itu. Dia berikan tubuh dan darah dia, diri dia sendiri. Itu lebih lagi daripada segalanya. Dan yang diundang tuh semua orang. Kita di Indonesia, di Jakarta, di gedung ini, semua orang lantainya kosong, cuman di gedung ini kita aja lagi makan sekarang. Tuhan aja undang, makan darah dan tubuh dia. Mari kita terima. Ingat yang kita makan itu menceritakan betapa identitas kita, seperti apa identitas, betapa besarnya kita. Dan yang kita makan sekarang adalah tubuh Tuhan sendiri. Itu menceritakan betapa bagus, betapa berharga identitas kita dalam Tuhan. Tuhan Yesus pada malam dia disalibkan, dia mengangkat roti, memecah-mecahkan dan berkata, makan, ini adalah tubuhku. Yuk kita terima. Dan juga dia pegang cawan, dia bilang ini adalah darahku. Yang kita minum, ini adalah bukan darah biasa. Kita sering dengar ini, tapi perbedaannya, orang yang mengerti dan orang yang punya kebijaksanaan adalah dia bisa mencerna kata-kata yang sudah sering didengar. Darah Tuhan diberikan pada kita, diberikan pada kita. Darah Tuhan sendiri, itu luar biasa. Ayo kita terima. Thank you Jesus. Praises to your name. Worship him saudara-saudara. Oh Lord, terima anugerahnya. For your name Is great and greatly to be praised. Somebody I sing praises to your name. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly
to be praised. Jesus. Sekarang kita mau memberi pada Tuhan kesempatan luar biasa. Setelah kita terima dari Tuhan, kita ingat kita semua diundang, kita mau memberi pada Tuhan bukan karena dia perlu, tapi Tuhan baik, dia mau kasih kita waktu untuk bisa ekspres. Kita bisa memberikan suatu reaksi kepada dia atas kebaikan-kebaikan dia. Ini yang Tuhan sudah berikan pada kita. Ingat apa yang kita sudah lewati. Semuanya dari kita, dari masa lalu kita sampai kita berada di sini, semua adalah grace Tuhan. Apa yang kita nikmati sekarang semua adalah grace Tuhan. Cuman kita mungkin kurang ingat untuk selalu menikmati, makanya kurang bersyukur. Ayo kita beri pada Tuhan. Lagu ini yang akan dinyanyikan, yang akan dibawakan, itu mengingatkan saya waktu pertama kali dengar gitu ya. Apapun keadaan Anda, apapun situasi Anda, suka duka, let's just come home running to Jesus. Oh heart of mine, why must you stray from one so fair? His name is Jesus. He understands. He is the answer you are looking for. So come home running just as you are. Oh, child of God, so dearly loved and ransomed by the Savior's blood, and called by name, daughter and son, wrapped in the robe of righteousness. So come home running, his arms are open wide. His name is Jesus. He understands. He is the answer you are looking for. So come home running just as you are. So come home running, his arms are open wide. His name is Jesus. He understands. He is the answer you are looking for. So come home running just as you are.
I'm blessed. I believe we are blessed. Shalom saudara, selamat tahun baru 2014. Ya, Happy New Year. Ya, kita juga percaya bahwa tahun ini juga Tuhan akan terus memberkati, melindungi dan menjaga kita. Siapa yang merasa di tahun lalu, di tahun 2013 kita menghadapi beban yang berat yang saat itu, waktu kita ngalami kita bilang, saya rasa saya nggak bisa melewatinya. Tapi inilah ini kenyataannya. Sekarang kita ada sebagaimana kita ada. Ini bukan karena kekuatan kita, tapi pertolongan Tuhan. Oke, saya menyambut saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Kalau ada, silakan bangkit berdiri. Kami ingin menyambut saudara-saudari yang baru pertama kali hadir bersama kami. Ada? Nggak ada. Puji Tuhan. Jika Ibu belum punya tempat beribadah yang tetap, kami mengundang untuk minggu depan kembali beribadah bersama kami. Setiap minggu kita ada ibadah di tempat ini jam 10 pagi di gedung ini. Oke. Lanjut. Buat orang-orang yang ingin melayani karena Tuhan taruh talenta dan terbeban ingin melayani di tempat ini, kita membuka opportunity bisa menghubungi orang-orang yang di layar berikut untuk usher, multimedia dan sebagainya. Ya, lanjut. Semua sermon kita ada di dalam podcast, jadi saudara bisa download atau kalau kesulitan bagaimana caranya bisa menghubungi saudara Steven di belakang saat ibadah selesai. Khotbah-khotbah kita juga direkam bagi yang berminat untuk memesan CD atau VCD khotbah, bisa pesan juga di saudara Steven. Selanjutnya, kita tahu bahwa beberapa orang makannya beda dengan orang-orang lain. Ada orang yang kerinduannya lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, ingin tahu tentang Yesus. Kita menyediakan buku-buku di belakang sana di God's Beloved Bookstore bagi saudara-saudara, saudara-saudari yang rindu lebih dengar firman atau baca firman lebih banyak, khususnya dari Pastor Joseph Prince. Kita memiliki beberapa buku dan DVD di sana. Saudara bisa mendapatkannya. Selanjutnya, setelah ibadah, kami harapkan tidak langsung pulang. Kita adakan fellowship di ruangan sebelah kanan saya. Ada makan, minum, kita bercakap-cakap, kita mengenal satu dengan yang lain lebih dalam. Karena kita di sini semua adalah keluarga. Oke, saudara. Mari kita sambut sermon Pastor Yudi. Happy New Year. Happy New Year. So, I feel like kayaknya ini kayak kita ini waktu lewatin New Year gitu ya. Siapa yang lewatin di sini lewatin New Year itu dengan saudara-saudara gitu. Mungkin yang nggak keluar kota gitu ya. Usually kita ngumpul sama family. Nah, kebanyakan kan ngumpul sama family kan gitu. Nah, we know that in the church juga memang kita tahun ini gitu ya, kita nggak ngumpul tanggal 31 gitu ya, tetapi kita membiarkan untuk setiap saudara-saudara bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara, dengan teman-teman semuanya, dengan families and have a really good celebration, di mana kita bisa, mungkin yang udah lama gitu ya, biasanya ngikutin acara demi acara gitu ya, sometimes it's good to spend time, not untuk karena acaranya, tapi karena family-nya. We are in the family, di mana kita bisa mungkin udah lama gitu ya, yang nggak ngobrol satu sama lainnya, just talking within families. Saudara perhatikan nggak? Kadang-kadang kita ngobrol sama family aja kita bisa berasa kadang-kadang canggung, kita berasa awkward, kita berasa aneh karena udah lama nggak ngobrol. Kalau ngobrol hal-hal yang mediocre atau hal-hal yang istilahnya yang sehari-hari terlalu terbiasa kita ngobrol. Sampai kita ini lupa bahwa sebenarnya our family is what we have. Waktu semua itu meninggalkan kita, kita semua masih punya family.
right? Waktu kita nggak ada pekerjaan, waktu kita kehilangan, waktu kita dalam keadaan sakit, our family is always there. Amen. So it's good to spend time with family, especially during New Year. And there's another New Year coming up. bagi yang demen Chinese food dan semua yang berbau-bau B2 gitu ya. Kita akan menikmati lagi, we're gonna have another celebration. Saya mengucap syukur untuk teman-teman yang kemarin memberikan saya hadiah. Jas saya ada dikasih hadiah celana gitu segala macam gitu ya. The thing is, there's a big problem karena all this New Year's gitu, ini jas cepet banget seseknya. So either I need to buy a new one or I need to shape up. Which one is it? Saya juga sangat bergumul. Karena there's another New Year coming. But it's okay, it's good to have good time with family of God. Ada yang berada di dalam in this church, semua yang dari jauh, semua yang dari dekat, all our friends, all our guests yang dari luar kota. Saya ingin menyambut tante, ibu gitu yang dari luar kota, dari Manado. Welcome, ada di gereja kami, God's Beloved Church. Amin. Dan di sini ada papa mama, ada mamanya Jitro sama neneknya ya, neneknya Jitro sama kakaknya juga. So welcome. Dan in this New Year ini Tuhan, saya udah janji minggu lalu bahwa saya ingin meneruskan seri khotbah saya gitu ya, Nanti kalau misalnya saya nggak jadi lagi gitu, nanti bakalan ada yang demo. Jadi saya nggak mau awal tahun ada yang demo. Jadi makanya saya akan memberitakan mengenai tema apa yang Tuhan berikan kepada saya pada bulan ini, pada tahun ini, sorry. Dan the theme itu tahun ini adalah God sows. Tuhan menabur. Oke, God sows, God sows. Nah, ini nanti saya getting ahead of myself, saya agak sedikit cepat, tapi saya ingin kasih latar belakangnya kurang lebih gitu. So, I will continue, ini part 2 daripada khotbah saya minggu lalu. Nah, tapi saya baru-barusan ini memang benar diingatkan mengenai beberapa hal gitu, terutama di Lukas. Di ayat Lukas 15 itu somehow itu ngelihat bahwa banyak yang hilang ya. Ada domba yang hilang, ada cincin uang talenta yang hilang, kemudian ada anak yang hilang gitu ya. Dan semua kalau yang udah mendengarkan khotbah Pastor Joseph Prince akan mengetahui apa kira-kira makna daripada ketiga-tiganya, di mana Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus semuanya komponennya ada di sana. Jadi domba yang hilang itu berbicara mengenai Tuhan Yesus as our great shepherd. Kemudian sebenarnya lebih tepatnya gembala yang kehilangan dombanya. Nah, itu lebih tepat. Oke? Bukan domba yang hilang sebenarnya. Karena bukan berpusat pada dombanya kan, berpusat pada gembala yang kehilangan dombanya. Yang kedua, mengenai talenta yang hilang, di mana perempuan di sana berbicara, di sana ada mengenai kaki Dian, mengenai lampu, coin, the lost coin, itu berbicara mengenai Roh Kudus sendiri, the Holy Spirit, oke? Di mana Roh Kudus itu istilahnya kehilangan koinnya, gitu loh istilahnya. Kemudian yang ketiga berbicara mengenai anak yang hilang, yaitu bapak yang kehilangan anaknya. Bukan anak yang hilang, sebenarnya bapak yang kehilangan anaknya, itu lebih tepat. Oke, dan dalam hal ini kita tahu nggak rasanya orang kehilangan? Baru-baru ini saya banyak mengalami kehilangan. Istri saya terutama. Pertama, cincinnya sempat hilang. Wah, itu cincin kasih sama maminya sendiri, itu cincin bertuah. Ya ada diamonds-nya maksudnya gitu ya. I mean like it's valuable, itu sangat bernilai sekali. Bayangin cincin udah segede begitu hilang, gitu lah istilahnya, hilang di rumah lagi, di rumah sendiri. I don't know how, I don't know where. Tahu-tahu kita pas nyari-nyari, bongkar-bongkar ada di mana, tahu-tahu ketemu. Jadi apa yang hilang ketemu kembali. Itu rasanya, itu hatinya, itu katanya itu begitu hilang itu rasanya, aduh gimana ya? Kayaknya kalau misalnya sampai apa itu namanya, kalau misalnya sampai mami saya tahu kalau ditanyain bagaimana itu, rasanya cemas, khawatir. Tapi namanya dikasih orang ya, kadang-kadang gitu ya, ya udahlah nanti kalau hilang paling beli lagi gitu ya. Kadang-kadang something yang like that itu
jarang itu. Saya pernah kehilangan anak loh. Si Shannon pernah hilang itu di mall. Di sini ada yang nggak tahu yang pernah kehilangan anak gitu ya. Kalau sampai di mall gitu ya, terus keluyuran jalan sendiri sama kadang-kadang sama babysitternya gitu ya, Itu rasanya terutama maminya itu akan berasa sangat-sangat, hatinya itu udah aduh gitu, udah sampai tangannya dingin semuanya gitu. It's all about loss gitu loh. Kemudian satu lagi kemarin itu saya nggak sengaja karena kesalahan kita sendiri, kesalahan saya terutama gitu ya. Karena as a man gitu ya, kita ini kan gadget minded gitu, so gadget minded gitu. iPhone yang jelita saya masukin ke casing tahan air, ngomongnya tahan air. Ternyata gitu, yang bertahan airnya bertahan gitu, tapi di dalam ini repot ini. Pas berenang di Bandung gitu ya, itu casing ternyata nggak tahan air. Masuklah, ada keluar gelembung-gelembung dari namanya headphone-nya iPhone. Wah, kita udah bilang ini iPhone tewas gitu ya. Udah sampai dibuka gitu ya. Dia itu kan air kan dingin kan. Dia bilangnya temperature is too hot. Bagaimana caranya gitu. Udah di dalam temperature is too hot, lampunya nyala terus. You know what? The next day itu cuma dikeringin gitu aja gitu ya. Saya sambil ngucapin jampe-jampe in Jesus name gitu. Hidup gitu. You know what? The next day, hidup. Beneran. I'm not promoting Apple. I'm an Apple fanboy, betul. But that phone alive. Bener-bener alive kembali. I thought I lost it already gitu loh. Oke? Now, iPhone saya beli. Saya berasa, habis ini mesti beli lagi. Mesti beliin Cilita lagi gitu. Berasanya gimana gitu. Tapi ini iPhone gitu ya, nggak mau diganti rupanya. Dia mau tetap ada, really, truly rasanya hati ini lega. Nah, habis itu suaranya nggak nongol. Wah, ini udahlah rusak permanen. You know what happened? Tadi pagi suaranya nongol karena saya dengar suara Candy Crush. Waktu lagi di kamar mandi. When I heard Candy Crush, I know her phone itu rupanya sudah tidak deaf and mute lagi, tidak bisu dan tuli lagi. Ternyata dia bisa mengeluarkan suaranya. Itu aja. You know what? Kemarin kejadian aplikasi Candy Crush-nya dia udah sampai level berapa? 400 sekian atau 200-an, sorry. Saya masih suka, oke. Siapa di sini suka main Candy Crush? Oke, nggak usah angkat tangan. Oke. Hilang main kedilit. Kedilit dia bilang, "Aduh, ini mateng ini, So, saya dibilang gimana cara balikinnya? Ya udah saya download ulang aja lagi. Ternyata masih ada levelnya. See, many things are lost. Terus kemarin kejadian lagi, si Joel itu namanya dia punya kecil itu kayak Galaxy Tab gitu ya, Galaxy Tab gitu. Lumayan hadiah dia yang paling istilahnya saat ini yang dia belikan yang paling besar lah ya gitu ya. Hilang, bener-bener hilang di lollipop gitu. Lagi main-main hilang. Habis itu, wah udahlah kalau sampai hilang ini terpaksa harus beli lagi. Dia kembali ke tempat itu, masih ada di tempat yang sama. Can you imagine? Di public place masih ada di tempat yang sama, tidak ada yang menyentuh, tidak ada yang balik lagi itu. I keep looking at this, saya melihat hal ini, banyak yang hilang. Can you imagine the first of the New Year's, saya baru kehilangan prophet juga, ada beberapa prophet yang hilang. The thing is, waktu kehilangan prophet itu, hati saya nggak berasa kayak, aduh gimana gitu ya, I know that God will restore even lost things. Tapi waktu rasanya kehilangan, itu yang saya mau ngomong. When you feel something is lost, rasanya, udah, rasanya habis semua. Tuhan, meskipun dia tahu Adam itu bakalan jatuh, dia begitu get lost, Adamnya itu lost gitu ya. Lost gitu ya, di mana gitu dia nggak tahuan gitu ya, Even God, dia begitu so love Adam sehingga dia langsung bikin rencana. The plan is all along there. Dia mengirimkan anaknya sendiri. For God so loved the world that He sent His only begotten Son. Untuk mendapatkan itu, kalau sampai data hilang. Kalau misalnya ada di telepon ya, telepon hilang nggak apa-apa, datanya kan yang penting kan. If you can pay, kalau saudara mau bayar apapun untuk dapetin datanya, you will pay, right? Saudara bakalan kepingin data itu nggak bisa di restore, karena apa? It's data. Kalau udah hilang ya hilang.
All the information, semua informasi yang penting, semua data-data yang penting. You know, gak care kalau harganya sama dengan iPhone, as long kalau misalnya itu datanya bisa balik, I will pay. You know, God will do the same. Dia mau membayar dengan apapun juga, as long as He gets you. Dia begitu mencintai saudara, sehingga dia gak rela saudara hilang. Dia gak rela. He wants you to come home. He wants you to come home. Dan bukannya come home, sometimes orang gak mau come home running. You know, sometimes even lihat rumah aja, pinginnya balik. Your Father will run after you. Dia menunggu engkau. Dan dia menunggumu untuk pulang. Dan dia berlari mendapatkanmu. Begitu dia ngeliat muka kamu, langsung dia berlari mendapatkanmu. That's the heart of our Father. Amin. So, saudara-saudara, all of you, mungkin saudara pernah hilang profit. Mungkin saudara pernah hilang status. Mungkin saudara kehilangan pelayanan saudara. Mungkin saudara kehilangan anak saudara. Mungkin saudara kehilangan the joy, sukacita yang saudara pernah hilang. Saudara mungkin kehilangan all the beauty. Saudara mungkin hilang arahan. Saudara mungkin hilang purpose-nya. Mungkin saudara kehilangan. You know that the heart of our God, Dia mau merestore all that lost things for you. Dalam tahun yang baru ini, just look out. Your lost things might be found. Amin. Jangan khawatir saudara-saudara. Okay? The story is not the end yet. Amin. Okay, alright. Kita kembali ke our topic, okay? Kejadian 20 ayat yang pertama. Ini adalah kejadian yang kedua kali. Jadi pertama kali Abram waktu itu dia bertemu dengan Firaun. Waktu bertemu dengan Firaun, dia itu bawa istrinya, dia bilang adiknya. Oke? Kemudian dia sampai nipu, dan akhirnya si Firaun akhirnya harus melepaskan. Dan yang disalahin itu sekali lagi bukan Abram. Abram nggak pernah ada namanya Tuhan menegur Abram sedikit pun tidak. Hal itu hal yang sangat aneh sekali. Kenapa yang salah Abram, yang ditegur orang lain? That's not fair. Bukankah grace like that? Never fair. Saudara bilang grace memang nggak fair. Kok bisa ya kayak begitu ya? You know, you want grace to be fair? If you want to be grace to be fair, semuanya mendapatkan ganjaran. No one of us escapes. Gak ada satu orang pun daripada kita yang bisa meloloskan diri. Amin. Now, kejadian 20 ayat yang ke-1, saudara percaya apa enggak? Saudara bilang kesalahan yang sama, apalagi ini orang namanya pahlawan iman. Masa sih pahlawan iman bisa mengulang kesalahan yang sama? It's proven bahwa dia mengulang kesalahan yang sama. Ini orang bukannya orang masih muda yang berani coba-coba eksperimen. Ini orang udah tua. He should know better. Ini orang harusnya penuh dengan wisdom, penuh dengan iman. Yet a person like this, I don't know, kalau misalnya saudara jadi Tuhan, ini orang mau diapain ya gitu. Never learn. Coba kita baca ya. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oke? Jadi dia kembali ke tanah Negeb. Tanah Negeb itu waktu itu kelaparan. Makanya dia ke tanah Mesir. Amin. Sekarang dia kembali ke tanah Negeb dan dia menetap di sana, tinggal di Gerar. Nah, oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek, Raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Ini di sini ada nggak salahnya Abimelek? Nggak ada, sama sekali nggak ada sama sekali. Orang dibilang dia saudara, benar kan? Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam satu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu sebab ia sudah bersuami. Nah lo, udah dibohongin, habis itu langsung kata pertama, engkau harus mati. Mending kalau diperingatkan dulu. Orang kan ada warning dikit kayak gitu. Ini nggak ada warning, engkau harus mati. Saudara bisa bayangin nggak lagi mimpi, engkau harus mati. Nah, nggak ada angin, nggak ada hujan, engkau harus mati. How can you think about it? Coba dipikirkan saudara. Nggak ada salah, nggak ada apa, Tuhan ngomong kayak begitu. Saudara aja nggak ada salah, nggak ada apa, orang lain ngomong kayak gitu, saudara pasti marah dong. Gitu. This person dia bilang, adapun Abimelek belum menghampiri Sarah berkatalah ia, Tuhan. Dia udah teriak-teriak dia.
Pasti dia marah dia sama Tuhan. Kenapa kau bisa kayak begitu? Apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? It's true. Gimana bisa caranya dia bisa bersalah? Yang bersalah di sini jelas Abraham. Udah jelas ini. Udah jelas salahnya. Dan salahnya pun udah jelas. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku. Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, iya saudaraku. Nah kali ini sekongkolan dua-duanya. Udah sekongkolan. Tahu nggak alasannya kenapa? Do you know? The only reason Abraham mengatakan gitu, bukan supaya kita ini bersama-sama itu nggak mati. Enggak, supaya dia nggak mati. Abrahamnya nggak mati. Bukan untuk Abraham dan Sarah. Sarah mati, ya nggak apa-apa, kata Abraham. Asal dia nggak mati. Can you imagine this kind of man? Kalau saudara-saudara, istri saudara gitu ya, istilahnya, suami saudara ngomong kayak gitu. Kamu, tolong ya kamu maju. Ada kasus nih, kamu maju gitu ya. Supaya siapa? Supaya saya bisa bebas dari penjara gitu. Kira-kira istri-istri bereaksi seperti apa? Ya istri yang di sini pada diam-diam karena semuanya udah tahu reaksinya lah. Lu aja yang masuk penjara sendiri, ngapain ngajak-ngajak orang gitu. Bukannya suami yang mesti berkorban, gitu kan? Harusnya kan begitu. Ini enggak. Istrinya pun, iya. Can you imagine? This man, dia bisa memanipulasi demikian rupa sampai istrinya ikut nurut. Wow. Nah, dia bilang, bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku dia saudara, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan iya saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. You know, ini it's like sama sekali nggak fair. Sama sekali nggak fair. Orang lain yang dapat hukuman, kita yang dapat berkatnya. Bukankah itu seperti Kristus? Kristus dapat hukuman, kita yang dapat berkatnya. Do you know Abimelech means what? Abimelech. Melech itu is king. Abi is father. My father is king. Can you imagine? Yesus dia mau terima hukuman loh. My father is king. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Ini banyak hal ya, banyak yang ngasih interpretasi bahwa somehow waktu Abimelech mau melakukan tindakannya, dia tidak berfungsi. Saudara-saudara tahu lah, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Maksudnya demikian. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Nah, ini bikin saya heran. Namanya nabi harusnya tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Ini nggak tahu, udah nggak tahu, nabi ngebohong lagi. Parah kan? Nabi ngajarin berbohong. Tapi Tuhan panggil dia seorang nabi. You know God's calling in your life itu nggak pernah akan mati. Once God called you, you will never be uncalled. Sekali Tuhan memanggil engkau, tidak pernah dia toto, panggilanmu sudah nggak ada lagi. Just because karena engkau berbuat kesalahan ini dan itu. Sampai engkau mati, sampai bertemu dengan Tuhan sendiri, panggilanmu akan tetap. Hanya kalau engkau tidak memenuhi panggilanmu, di atas sana nanti engkau akan mengalami tangis karena engkau menyesal bahwa kehidupanmu bisa lebih fulfilled seandainya engkau memenuhi panggilanmu. Akan ada penyesalan. Why? Karena God has so much in store for you. Dia mempunyai banyak hal, dia mempunyai banyak berkat pada saat engkau memenuhi panggilanmu. That's why God always calls you. Once He called you, never uncalled you. That's how good God is. Amin. Now, saudara, dikatakan ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Nah, kalau Tuhan sekali ngomong, itu ya, dia nggak ngomong sama satu orang. Dia ngomong satu bangsa mati. Ini gara-gara dua orang. Hanya kesalahan setitik, rusak susu sebelanga. Ini dia. Satu orang berbuat kesalahan, semua orang mati. Wow, hanya gara-gara ngibul doang. This is so unfair ya. Nah,
Terus kemudian keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abram dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Ini fair loh. Abimelek cuma ngeluh doang. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abram. Sarah, istri Abram, juga dikembalikan kepadanya, dan Abimelek berkata, negeri ini terbuka untuk engkau, dan menetaplah di mana engkau suka. Udah dia marah, terus habis itu dia kasih hadiah. Wow, udah dimarahin terus dikasih hadiah. Orang kan kalau dimarahin dikasih sanksi dong, gitu. Enggak, ini habis dimarahin, habis itu dikasih hadiah. Mungkin motivasinya kena kutuk, takut kena kutuk atau gimana pun. Doesn't matter. What matters is Abraham yang buat salah, dia malah tambah kaya. Can you imagine? Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di dunia ini, bukan? Harusnya kalau Abraham melakukan hal ini, dia harus menanggung konsekuensinya, sebab dan akibat. Di sini udah nggak fair. How can it be fair? Where is justice? Kalau dibilang di mana letak keadilan? Sometimes kita yang berada mungkin in the side of grace, in this land of overflowing with milk and honey, begitu berada di tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, tempat peristirahatan, suka lupa bahwa grace itu is unfair. Bahwa grace itu is for people yang memang nggak punya kekuatan apa-apa. Bahwa grace itu is for bad people. And we think we are not that bad. Kita pikir kita ini nggak terlalu buruk-buruk amat. That's why kita menetapkan kepada orang lain standar kita, dan kita mulai judge orang itu. Dan kita mulai nggak sadar bahwa kita ini sebenarnya already going towards religious, going toward religion, menaruh kok kepada orang lain, menaruh beban yang nggak seharusnya kepada orang lain, mulai menaruh aturan-aturan dan standar-standar yang nggak harusnya engkau terapkan kepada saudara-saudaramu. Itu mungkin apply to you, but not to your brother and sister. Why? Because our spirit, our heart, sometimes kita ngomongnya bisa ngomong grace, tapi perlakuan kita, tindakan kita is all out of law. We can. Why? Karena kita berasa kita lebih benar. Karena kita berasa standar kita ini paling oke. Orang yang sudah grace kok, wih standarnya pasti oke lah, gitu loh. No. All of you can be here is because of His grace. Gak bakalan bisa nyampe kita sampai kemari. Amin. Abraham begitu ditunjukkan cinta kasihnya demi cinta kasihnya. Sampai suatu saat dia udah kelebihan kebaikan Tuhan. Akhirnya dia mempersembahkan anaknya sendiri di atas altar. You know that persembahan Ishak di atas altar itu waktu Abraham umurnya itu lebih daripada 100 tahun. Which is cerita-cerita ini sudah berlalu semuanya. Kesalahan-kesalahan ini sudah ada di masa yang lalu, dan dia tidak sekalipun dihukum sama Tuhan. Kebaikan demi kebaikan. His goodness will lead us to repentance. Sampai suatu saat kita ini suka mendemand all the souls yang kita ini, oh iya dong, cepet dong, kamu harus kayak begini dong, kamu harus bisa dong menjalankan ini, kamu harus patuh dong, kamu harus kayak begini. Sometimes to the new soul, kepada jiwa yang baru, kita apply standar kita. Kamu harus baca Bible, kamu nggak boleh ngerokok lagi, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Kita lupa. God never demands that. Tuhan nggak pernah mendiman itu. Oke? Berikanlah kebaikan demi kebaikannya, berkatnya. Sehingga suatu saat, tahu-tahu dia berubah. Itu juga bukan karena kamu ngomongin. Bukan juga karena kredit kita. Bukan karena, karena dia lebih mentorin dia sih, makanya dia berubah. No, you cannot take any credit. That's the way of grace. Itulah jalannya kasih karunia. Engkau nggak bisa take credit. Kalau dia berubah, dia tetap berubah sendiri. Itu bukan karena kamu. Oke? You're just one of the things yang Tuhan serap dalam kehidupannya. Just one of the things. Salah satu saja. You're not the only one yang bisa mengubah orang itu. No.
Only God can change that person. Amin. Nah, saya terusin dikit ya. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Perak melambangkan apa? Redemption, penebusan. 1000 melambangkan is eternity. One day equals 1,000 day. Berarti an eternal redemption diberikan kepada Sarah. Dan maka dalam hal itu, you are made righteous by the work of the redemption of Jesus Christ. Hal ini banyak sekali loh. Kita ini banyak nuggets di sini. Amin. Nah, lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Somehow there's a closing of womb. Dan saudara pernah tahu nggak? Do you notice bahwa ini adalah kata pertama yang dinamakan berdoa dan hubungannya langsung dengan kesembuhan. The first mention of prayer, the first mention, tahu ya? Jadi kalau prinsipnya dalam baca Bible gitu ya, kalau saudara mau lihat sesuatu hal yang penting, saudara lihat yang pertama kali disebut dalam ayat. Misalnya mengenai worship. Worship pertama kali yaitu disebutkan dalam waktu apa? Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Nah, mengenai prayer, ini pertama kali disebutkan di sini. Prayer itu di sana adalah intercession atau syafaat. Oke? Jadi Abraham bersyafaat, oke? Dia berdoa dalam bahasa aslinya palal. Oke? Bukan cuma untuk restoration, pemulihan untuk rohani, pemulihan spiritual, pemulihan untuk bangsa. No, pemulihan yang pertama terjadi yaitu for physical healing, for body healing. Yaitu for fruitfulness. Amin. Nah, saudara, kita ini suka khawatir. Banyak hal kita suka khawatir. Matius 6 ayat 25 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Tuhan Yesus sendiri berkata, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? The thing is gini loh, kita pikir kalau Tuhan sudah menciptakan kita gitu ya, dia ciptakan kita, kemudian dia let kita untuk survive by ourselves. Ketahuilah bahwa pada saat di kejadian, pada saat dia menciptakan dunia, nggak demikian aja Tuhan menciptakan dunia kemudian dibiarkan. Dia menciptakan dunia tetapi juga dia memelihara isinya. Termasuk burung aja, dia bukan ciptakan, tapi dia ciptakan kemudian dia pelihara. Dia kasih makan. Amin. Nah, kalau burung aja diberi makan dan engkau lebih berharga dari burung, apakah engkau akan dibiarkan sama Tuhan setelah diciptakan? You will not. Amin. Dia yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya sendiri. Dia nggak meninggalkan loh saudara. Amin. Nah, siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga di bakung, di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? The thing is, kita paling pusing sama apa yang kita makan, betul? Sama apa yang kita pakai. Yang cowok sukanya cari makanan, yang wanita selalu berkata, I don't have anything to wear. Udah, begitu masuk pesta, aduh pakai apa ya, nggak ada yang bisa dipakai nih hari. Itu soal lemari loh, satu lemari ada semua di sana, maksudnya nggak ada yang baru, ya kan? Sama-sama lah, kita sama-sama mengerti. It happens, it just happens. You know bunga bakung, saudara pernah lihat nggak bunga bakung? Jangan lihat bunga bakung kayak bunga bangkai gitu, yang gede gitu, yang indah. No, it's not. Dulu tuh ada yang mengira gitu ya, bunga bakung itu kayak bunga bangkai yang indah. No, it's not. Bunga bakung lily of the valley itu ya,
Itu tuh kecil banget. Kecil banget. Tapi adanya di padang dan banyak sekali. Habis itu bunga. Kerjaannya itu diinjek-injek orang doang. Dilewatin orang. Gak ada artinya. Yet itu pun dipelihara sama Tuhan. Dibilang Salomo aja dengan segala keindahannya belum tentu bisa mendandani padang yang begitu luar biasanya. Amin. Kalau Tuhan, Dia sudah menciptakan kamu, bagaimana mungkin Dia nggak memelihara kamu? You are more precious than those flowers. Mana mungkin kau akan kehilangan, istilahnya kekurangan apa yang kamu pakai, wah nggak ada gitu. It means quality ya, not just food, drinking and wearing. It's a quality food and quality life yang diberikan. Amin. Bukan kehidupan yang biasa-biasa. Sebab itu janganlah kamu khawatir tentang Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Can you plan for tomorrow? Boleh, nggak masalah. Tapi kalau kamu plan karena kamu worry, now itu masalahnya di sana. Amin. It's okay to plan. Oke, nggak masalah. Mau planning pun boleh. Tapi the grace itu adanya untuk hari ini. There is no grace for tomorrow's worry. Nggak ada namanya kasih karunia untuk kekhawatiranmu di masa yang mendatang. Di masa yang mendatang, pada saat engkau ada, kasih karunianya ada di sana menemuin engkau. Jesus is the I am. I am. Always I am. Saudara bingung mau hadepin 2014, you don't know what will happen. Saudara nggak tahu kira-kira plan yang saudara buat bisa berhasil atau enggak. Saudara khawatir apakah saudara nanti bakalan cukup apa enggak uangnya. Saudara khawatir apakah bisnis saudara nanti bakalan berhasil apa enggak. Saudara mungkin baru starting sebuah bisnis. Saudara mungkin baru starting sebuah relationship. You're not sure apakah your relationship will work or not. Ketahuilah bahwa Tuhan itu juga ada di masa yang mendatang. He is there in the future for you waiting. The grace is there. Tapi kalau engkau khawatirin, there's no grace for it. Amin. Jadi jangan khawatir akan masa yang akan mendatang. Amin. Karena grace-nya akan menunggu engkau pada saat masa yang mendatang itu datang. Haleluya. Now, how will God treat you this year? Bagaimana Tuhan akan men-treat saudara-saudara pada tahun ini? This is where I start to preach. Alright. Baru mulai. Tadi itu hanya pembukaan, saudara-saudara. My opening has an opening lagi. Hosea 2 ayat ke-13. Di sini saudara-saudara tahu bahwa Hosea itu adalah nabi, di mana salah satu nabi yang disuruh Tuhan untuk married dengan pelacur. Oke. Dan dia menghasilkan anak. Namanya Loruhama sama Loami. Oke. Ini kayak nama Chinese banget gitu. Loruhama, Loami, ya kan? Kayak nama Chinese kan. Marganya Lo. Mr. Lo. The thing is gini loh. Ini pelacur dibiarin aja. Dia tetap melacurkan dirinya sendiri. Can you imagine? Jadi ini suatu perlambangan saudara-saudara. Oke, bukan suatu panutan. Oke, ini bukanlah teladan untuk dipelajari. No, ini adalah suatu gambaran. It's a picture. Apakah ada gambaran mengenai Yesus yang ada di Perjanjian Lama? Oh, a lot. So many treasures yang kita bisa gali, yang kita bisa lihat. You know that the way that God punished somebody. Now, ini ngomong mengenai the new covenant. Ini bukan ngomong mengenai the old covenant. Ini bukan ngomong mengenai perjanjian lama. Ini bagaimana Tuhan men-treat perjanjian seseorang dalam perjanjian baru. Dibilang, dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal. Ini kan bangsa Israel ini sering menyeleweng ceritanya. Kepada Baal. Tahu nggak Baal atau Bel? Baal itu artinya apa? Master, Tuan.
Jadi mereka itu kalau satunya tuan, satunya berarti seorang hamba atau seorang budak. Budak itu kerjaannya disuruh-suruh, kerjanya diinjek-injek. Betul? Nah, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Udah keseringan ngikut Baal, keseringan ngikut diinjek-injek, sampai kelupaan bagaimana have a relationship. Taunya bagaimana harus kerja rodi, bagaimana kerja keras, bagaimana diinjek-injek. Kemudian dia masih melacurkan diri kepada kekasih-kekasihnya. Sampai lupa akan Tuhannya sendiri. Tuhan bangsa Israel adalah Tuhan yang pada saat perjanjian lama, dia menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sampai detik waktu hukum itu diberikan, sebelum hukum itu diberikan, orang Israel bersungut-sungut tidak dihukum sama Tuhan. Betul? Nggak ada penghukuman sama sekali. Dispensation of grace selalu ada. Mereka lupa akan hal itu. I amin itu tadi Roni punya exhortation. Kita sering lupa. Kalau kita mau ingat apa? Ingatlah kebaikannya. See? Bukanlah ingat pekerjaan yang dahsyat, ingatlah kebaikannya. The goodness of the Lord. Karena hanya the goodness of the Lord that brings you to repentance. Not the judgment of the Lord. Penghukuman Tuhan tidak akan mengingatkan engkau untuk bertobat. Amin. Tetapi perbuatan baiknya justru membawa engkau kepada pertobatan yang sejati. The true repentance come out from the inside. Kalau dari luar, itu hanya sementara sifatnya. Sometimes kita repent, habis itu balik lagi. Itu namanya kapok sambel, kalau kita ngomongnya itu. Pernah kapok sambel? Tahu nggak? Kalau udah makan sambel kepedesan, oh gue nggak mau nih kepedesan nih, gue nggak bakalan nih makan pedes kayak begini. Next time ketemu sambel kepingin makan lagi, bukan? Ya kan? Itu kapok sambel namanya. No, we are not like that. You know, the true repentance means true change. Dan true change, benar-benar perubahan yang sejati, itu effortless. It's very pressful. Saudara, kalau saudara masih exert mengeluarkan kekuatan, that means you use your strength, engkau memakai kekuatanmu untuk berubah. Amin. Now, dikatakan ini, bagaimana cara Tuhan menghukum? Dikatakan, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia. Saudara kalau baca ini pakai hati, saudara-saudara. Jangan pakai pemikiran cuma dibaca aja. Bagaimana cara Tuhan menghukum? Dibujuk, dibawa ke padang gurun. Ini padang gurun di sini ini bukannya padang gurun yang kering gitu ya. Oke, wilderness. Artinya wilderness itu di tempat yang sunyi, di tempat di wild, dilepas di alam bebas. Oke, it's an open space where you can do anything. Dan tidak ada orang yang peduli. Oke? Dan berbicara apa? Menenangkan hatinya. Can you imagine seseorang yang sudah menyeleweng, seseorang yang berbuat salah, tapi dibujuk sama Tuhan, kemudian ditenangkan hatinya, dibawa ke tempat di mana dia bisa berbuat apa saja. Ini bukannya hal yang luar biasa. This is the way of the Lord. Dibujuk, caranya dipanis itu, dibujuk, kemudian ditenangkan hatinya. Bahasanya itu, kalau bahasa Inggrisnya, dibilang, and speak comfort to her. I will bring her to the wilderness. Behold, I will allure her. Tahu allure? Tahu parfum allure? Allure itu kan kayaknya seducing kan. Bukan membujuk ini, lebih tepatnya merayu. Merayu dengan romantis. Wow. Nah, saudara-saudara yang udah kehilangan romantisnya, biarlah saudara diromantisin sama Tuhan, diromance kembali sama Tuhan, and you will overflow to your wife or your husband. Amin. Sometimes kita nggak sadar bahwa kita ini udah kehilangan romantismenya, terutama untuk orang yang sudah menikah. It's very easy to lose the romanticism. Karena apa? Kebiasaan sih, ketemu tiap hari. Mana romantisnya? Lihat pakai daster terus tiap hari. Gimana romantis? Kalau romantis pakai lingerie. Victoria's Secret gitu loh istilahnya, yang secret gitu loh. You know, itu baru romantis. Sometimes we lost that. Bukan masalah pakaian kan? Bukan masalah cuman parfumnya kan? Bukan masalah keindahannya kan? But the romance is inside. Rasa keinginan untuk mengejar kembali, rasa keinginan untuk merayu. You know that thing itu nggak bisa sekedar kita usahakan. You cannot. Sometimes kita ini sering lupa.
Orang yang udah married, udah lewat mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya, udah sampai ke 5 tahun, rasanya tawar kayak air. Seriously, I mean seriously, ini nggak bohong. Kadang-kadang bisa berasa tawar loh. Seriously, benar-benar. Saya nggak mengada-ngada. It just happens. Namanya apa itu? Anggur, rasanya kayak air. Tapi Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur yang luar biasa kembali. Amin. God will rekindle the romance in you. Haleluya. Dibilang, aku akan memberikan kepadanya apa? Kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Wow. Lembah Akor itu berbicara mengenai trouble. Oke, the valley of trouble. Oke, lembah di mana banyak masalah. Akor itu banyak permasalahan. Banyak hal-hal yang istilahnya banyak orang kehilangan, banyak masalah, banyak problem, peperangan. Nah itu Akor. Ketahuilah saudara bahwa kalau lembah itu banyak dipakai orang untuk perang. David and Goliath itu perangnya itu di lembah. The Valley of Elah. Benar? Tempat orang berperang itu banyak kan di lembah. Nanti waktu terakhir, according to the Wahyu ya kalau nggak salah nih, in Armageddon, it happens in the Valley of Megiddo. Di lembah Megiddo, Armageddon dibilang gitu ya. I mean like it's all in the valley. It's all in the valley. Itu tempat pertemuan konflik. Tetapi ketahuilah saudara, bahwa lembah itu adalah tempat juga yang paling subur. Why? Karena dikelilingi, diprotek, semua tanah, semua nutrisi itu jatuhnya ke lembah semua. Di mana tanaman-tanaman itu semua bertumbuh dengan luar biasa. Di Israel itu, the valley namanya lili bisa tumbuh di valley, apa aja pokoknya tanaman bisa ada di valley. Semua yang terbaik, the best produce itu adanya di valley. Bukannya di atas bukit, tapi di valley. Can you imagine? Nah, kemudian dibilang apa? Menjadi lembah Akor menjadi pintu pengharapan. From the valley of trouble, God will make it into the door of hope. Pintu pengharapan. Ini tahu nggak saudara? Saya dapetin the theme of this year ini pada saat saya baca bukunya Joseph Prince, The Power of Right Believing. Saya pas baca, saya mengalami satu hal. Saya pas baca flip gitu. Kebanyakan pertama kali reaksi orang, kebanyakan terutama yang sudah mendengarkan sermon mengenai grace, jangan bilang begitu dibuka, ini saya udah pernah tahu. Ini saya udah tahu nih. Ini saya udah tahu. Ini saya udah pernah dengar nih. Ini yang ini dari sermonnya yang ini. Oh, ini yang ini dari sermonnya yang ini. Udah terlalu biasa. Grace become something yang biasa. It's just so natural. It's just a thing to be learned. Terlalu biasa dengerin grace. Sometimes kita yang udah denger grace ini, bosen lah dengerin grace. Cuman kayak begini-begini doang. Gak ada apa-apanya. Then you can say, there's nothing to be learned anymore about Jesus. Sama aja, ya dong. Saudara akan ngomong bahwa Jesus itu limited to what I know. Nah, the thing is, waktu saya lagi baca gitu, saya baca pelan-pelan. Saya sangat tempted sekali, saya sangat tempted untuk baca langsung sampai terakhir. Pingin tahu sih, maksudnya apa sih Pastor Prince ini ngomongin di The Power of Right Believing. Paling right believing will lead to right living. Udah begitu doang. I thought it's only that. Ternyata apa yang saya dapat di dalamnya saudara, itu ada treasure di mana Tuhan mengingatkan saya pada saat baca itu seperti itu. That the valley of Akor ini menjadi pintu dari pengharapan itu sendiri. You know that pintu pengharapan, saudara tahu nggak pintu pengharapan? Itu the door of hope. You know last year, kita ini tahun ini, kita ini dalam hitungan orang Israel, itu kita ini adalah tahun apa? Ayin Dalet. The eye is on the door. Whatever apa yang saudara istilahnya tahun lalu kan, gitu ya. Itu kalau apa yang saudara belum terbuka akan dibukakan. Amin. You enter into the door. Ayin Dalet. The door, ini sekarang ini pintunya adalah pintu pengharapan. Saudara tahu nggak pengharapan itu dalam bahasa Ibraninya aslinya itu adalah tikva. Tikva itu adalah tali sebenarnya. Saudara ingatkah waktu Rahab, waktu dia ada di kota Yeriko,
Dan dia bilang waktu sama pengintainya, kamu jangan hancurkan saya. Nanti kamu kalau lolos, kamu mau menyerbu kota Yeriko, kamu ingat bahwa rumah saya ini sudah diprotek. Terus habis itu orang pengintainya bilang apa? Kasih tali yang berwarna merah, tali kirmisi. Dan the name of that tali itu adalah tikvah. Tali berwarna merah, tali pengharapan, berbicara mengenai the sacrifice of Jesus. The cross. Bagaimana engkau bisa melalui pengharapanmu? Through the cross. Engkau mungkin merasa nggak ada jalan ya. The cross is the answer. Amin. Waktu engkau melihat nggak ada harapan, keselamatanmu ada pada salib. It's on the cross. Dia telah membayar semua yang namanya problem-problemmu. Dia yang membayar segala macam solusi yang engkau perlukan. Sudah disediakan di atas kayu salib. Amin. Dibilang maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Bahasanya, and that you will call me my husband and no longer call me my master. You know, master, namanya master kan berarti kita slave kan? Bener ya? Artinya, begitu kita itu under the law, we are like a slave of the law. Bener ya? Meskipun kita menjadi the slave of righteousness, tapi kita merelakan diri. Karena apa? Suami. Namanya suami, ada hubungan. Kalau master sama slave, hubungannya cuma seseorang dan orang yang dipekerjakan. Dia diinjak-injak. So no more under the law, it will be under grace. Hubungan yang luar biasa, suami dan istri. God will restore you about this. Tuhan akan memulihkan engkau mengenai bahwa engkau tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Engkau tidak akan lagi memanggil law, you are my master, no more. Amin. In this year, biarlah kita semua diingatkan kembali. You are no longer under the law. Sin has no dominion over you. Karena kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Maka dosa tidak lagi menjadi master kita. No more. Kita mempunyai hubungan. Waktu kita punya hubungan, kita kepingin menyenangkan suami kita. Kita ingin menyenangkan our husband, which is Jesus Christ himself. Kita adalah the bride of Christ. Amin. Now, kemudian saya terusin ya. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tenteram. To make them lie down safely. You know, kalau dalam peperangan ya, dalam peperangan bisa terjadi seperti ini, itu berarti ada suatu perdamaian. Dan dibilang kalau saudara perhatikan di sini, yang melakukan semuanya I will, aku hendak. Siapa yang melakukan? Tuhan. Bukan nggak ada bagian daripada kita? Nggak ada. Kita cuma respon karena dikasihi manggilnya suami. Benar ya? It's very easy, right? Just to respond. Ini semua Tuhan yang melakukan loh. Bahkan to make them lie down safely aja. Dibilang bow and sword of battle I will shatter from the earth. Artinya saudara-saudara, bahkan saudara-saudara di dalam kehidupan saudara-saudara kalau terlalu banyak peperangan dan konflik di tahun 2013, tahun 2014 itu konflik, Tuhan yang akan selesaikan semuanya. Maybe conflict in your business, maybe conflict in your marriage, mungkin konflik di dalam relationshipmu dengan bosmu, mungkin konflik di dalam hubungan dengan partner, mungkin konflik dalam gereja, mungkin konflik antar leaders, antar ministers. God will make it. I'll make you lie down safely. Amin. This is a prophetic message loh saudara. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Oh haleluya. Nggak dianggap istri. Dianggap istri selama-lamanya. Artinya selama-lamanya adalah amin. Ini semua udah pada pinter-pinter ini. Nggak berusaha mikir lagi. Don't use your brain. Use your heart.
Amin. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Wow, dibilang yes, I will betroth you to me forever. Yes, I will betroth you to me in righteousness and justice. His righteousness, kebenarannya bukan kebenaranmu, and His justice. Saudara akan mengalami keadilan. Mungkin saudara sering tidak diperlakukan adil. Mungkin masa-masa yang lalu saudara merasa nggak fair. Just remember, Tuhan itu juga mengingat. Dia mau berbuat adil untuk umatnya. Yang mungkin sudah lama merasa dibiarkan. Mungkin yang sudah lama merasa nggak pernah di take care sama Tuhan. Mungkin yang udah lama merasa, oh God is not fair. Truly God is not fair. What have I done wrong? Remember, ingatlah bahwa Tuhan keadilannya itu, Dia itu tahu. It's His justice, not your justice. Kalau kamu merasa kamu adil, itu selalu ada yang salah. Kamu merasa diri sisimu merasa disalahkan. Orang yang lain merasa, kamu yang salah. Siapa standarnya siapa? Right? Your justice is never just. God's justice is pure. Dibilang, I will betroth you to me in faithfulness. Artinya apa, saudara-saudara? Bukan kamu yang faithful. Siapa yang faithful? Dia yang faithful. Always faithful to you. Supaya apa, tahu nggak? Supaya kamu bisa mengenal Tuhan. Bahwa Allahmu adalah Allah yang setia. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Benar? Allah yang setia, Dia tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Remember, tahun 2014, Tuhan mengingat engkau senantiasa. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Perbuatan tangannya yang telah dilakukan, kalau engkau bisa mengenal kasih karunia-Nya, engkau tidak akan dibiarkan. Amin. Dibilang, maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak. Dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Yisrael itu adalah suatu tempat, saudara-saudara. Itu adalah satu plain. Yisrael juga namanya adalah salah satu anak. Daripada raja. Nah, the thing is, Yisrael ini, arti kata Yisrael itu sendiri adalah God will sow. Tuhan menabur. Jadi siapa yang start? Tuhan. Siapa yang menabur? Tuhan. Siapa yang menuai? Kamu. You don't sow, God sow. Ya, ada partnya, kamu akan menaburkan. Tetapi out of God. Tuhan yang melakukannya. Remember, God Himself who sow. Dia yang menabur anaknya yang tunggal terlebih dahulu ke atas permukaan bumi ini. Dan anak itu harus mati. Dan akhirnya membawa kehidupan bagi banyak bangsa. Demikianlah Tuhan menabur. Bahkan Tuhan menabur di lembah. Di tempat di mana engkau paling bawah. Di mana di tempat engkau merasa tertindas. Di mana engkau merasa diperlakukan tidak fair. Di mana engkau terdapat konflik. Mungkin tempat itu kering bagimu. Tetapi Tuhan menabur di sana dan engkau yang akan menuai. God will sow. God will sow. Saudara jangan khawatir, saudara-saudara. You know, it's very interesting bahwa Tuhan dari Yisrael itu ya. Yisrael itu dari kata to sow, menabur. Menabur itu bahasanya adalah ini perempuan-perempuan dan laki-laki pasti suka ini, Zara. Zara itu to sow. Zara El Zara. Jadi Allah Elohim Zara. Gampang kan? Zara. Ingat Tuhan menabur? Zara. Ingat pergi ke toko Zara? Ya, Tuhan menabur. See, the thing is, ini loh, kalau dibilang, that I will answer, says the Lord, I will answer the heavens, and they shall answer the earth. The earth shall answer with grain, with new wine, and with oil. They shall answer Yisrael. Dibilang kalau misalnya ada yang answer, kalau ada yang menjawab, itu berarti ada yang bertanya.
Di manakah keadilan di atas muka bumi ini? Katanya Tuhan menabur. Mana? Jawabannya itu ada pada with grain, new wine, with oil. Grain, roti, tubuh Tuhan, new wine, the blood, oil, minyak urapan. It's about Jesus. Pengorbanan Tuhan Yesus sendiri. And they shall answer the earth. Pengorbanan Tuhan Yesus akan meredeem, menebus kesusahan yang ada di dalam dunia ini. Apa yang kau alami on earth, and the earth will answer to heaven. Langit akan menjawab. Jangan pikir bahwa Tuhan nggak pernah menjawab. God will answer you. Jangan pikir engkau berdoa selama ini Tuhan nggak menjawab. God has sown. Tuhan telah menabur dalam kehidupanmu. And 2014, biarlah Tuhan menabur. Hal-hal yang dimana engkau rasanya nggak pernah menerima dari Tuhan, Tuhan telah menabur. Benih yang ditabur itu nggak bakalan kelihatan. Dia itu akan masuk ke bawah, dia akan mencari air dulu. Jangan buru-buru benih gitu ya, langsung numbuh ke atas kayak pohon kelapa. Enggak, pohon kelapa aja, batok kelapa itu kalau ditaruh ya, itu akan tumbuh namanya akar. Akarnya akan cari air, baru dia numbuh ke atas. Ya kan? Ini bukan toge. Pohon toge gitu ya, kacang hijau gitu ya, langsung kelihatan hasilnya dalam 2 hari. Pernah kan eksperimen kan? Toge atau jagung gitu ya, langsung numbuh jebret. No. Ini kalau toge, pohonnya cuma segini. Nggak masalah. Ini kita ngomong pohon yang tidak bisa tergoncangkan, buah yang selalu terus-menerus mengeluarkan buah, saudara. Batangnya harus besar, makanannya harus banyak, akarnya harus dalam. Harus ketemu air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. So tahun 2014 ini, God will sow into your life. Tuhan akan menabur dalam kehidupanmu. Apa itu taburannya? Saya nggak tahu apakah itu hal spiritual, tetapi saya akan sebutkan nanti. Tuhan ngomong menaburkan itu spesifik. Minggu depan saya akan lanjutkan. Oke? Either minggu depan atau 1 minggu after this, oke? I will continue this series. Nah, menaburkan apa sih? What has God sown the first time? Dan apa yang kita bisa terima sebagai taburan itu? Amin. So, saya close sampai di sini dulu, saudara. Saya harapkan saudara bisa melihat, you know, one thing, the valley, lembah itu bisa the valley of the shadow of death. Benar ya? Lembah itu bisa merupakan lembah di mana bayang-bayang maut itu ada. Saudara merasa rasanya kepepet. Saudara rasanya masuk ke dalam lembah itu. Saudara rasanya nggak ketemu jawaban sama sekali. You think like you have no hope in that valley. Ketahuilah saudara, pada saat saudara ada di valley, saudara ada di titik poin paling rendah, saudara cuma bisa melihat ke atas. You know where the answer comes from? Kalau pertanyaannya ada di lembah, jawabannya ada di bukit. Di bukit terletak apa? The cross is on the hills of Calvary. Salib berada di atas bukit yang namanya Golgota, Goliat, di mana kepala Goliat ditanam di atas bukit yang namanya Bukit Tengkorak. Oke, di mana anak daripada Tuhan sendiri crush the head of the serpent. Dia menginjak kepalanya Goliat. The head of the devil itu diinjak di atas Calvary. Di sanalah terletak jawaban. Aku melayangkan pandanganku kepada gunung-gunung. To the hills. I look up my eyes to the hills. Your answer lies on the hills. Waktu kita berjalan dari lembah, kita berjalannya naik ke atas. We go up to the mountain of God. We go up to the holy city. We go up to Jerusalem, yaitu ke kota Shalom, the city of peace. Jesus himself, Yesus sendiri ada di city of peace. Dan Yerusalem terletak di atas bukit. Your answer is on the hills. Saudara jangan nyari answernya kemana-mana, saudara. The answer is not in your valley. God will take you out from the valley.
Saudara mungkin merasa di titik poin paling rendah saat ini di tahun 2014 awal. Do not worry, your way is your way of ascent. Namanya Daud mengatakan di Mazmur 121, itu nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah, dia berziarah kemana? Dia berziarah ke to the holy city, to the hills. Every part of your problem, bagian daripada problem dalam kehidupanmu, kau gak usah khawatir. Tuhan jawabannya, layangkan matamu ke atas bukit. Amin. Saya mau berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini ya Tuhan, Kau mengungkapkan ya Tuhan hatimu kepada kami ya Tuhan. Mengungkapkan rancanganmu kepada kami di tahun 2014 ini. Di mana mungkin kami ya Tuhan berada di suatu titik yang rendah. You will sow in the valley of Jezreel. Di dalam lembah Jezreel. You sow. Engkau yang menabur. Dengan air mata mungkin kami melihat Engkau sendiri menabur dalam kehidupan kami Tuhan. Masalah apapun ya Tuhan saat ini yang kami hadapi, maybe in your workplace, dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam ministrimu, di dalam hubunganmu, God will sow. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan hari ini ya Tuhan. Thank you Lord Jesus for your grace and mercy. Our answer, jawaban kami terletak di atas bukit. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupmu agar indah bagimu,
agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sedang mengerjakan pekerjaan yang luar biasa, yang baik. Engkau yang telah memulai, Engkau yang menyelesaikan Tuhan. Engkau yang menabur, kami yang menuai. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Tuhan. Pekerjaan-Mu dalam gereja ini, pekerjaan-Mu pada setiap daripada umat-Mu yang datang ke tempat ini. Tidak ada satu individu pun di dalam ruangan ini di mana Tuhan tidak memulai karya yang luar biasa. Karya agungnya Dia telah mulai 2000 tahun yang lalu. 2000 years ago Dia telah memulai. Bagi saudara yang mungkin saat ini, mungkin saudara ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, dan engkau mengakui bahwa Tuhan, aku tahu aku tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada apa yang aku bisa berikan. Tuhan cuma berikan, cuma bilang, berikan hidupmu, just give your life, I will exchange it with my life. Aku akan tukar dengan kehidupanku. Aku yang telah memulai pekerjaan yang baik dalammu, tidak mungkin aku tidak menyelesaikan. Hari ini, apabila engkau belum pernah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengetahui bahwa Engkau telah memulai karya agungmu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku tahu bahwa aku adalah manusia yang berdosa, tetapi Engkau telah membayar setiap dosa-dosaku di atas kayu salib yang kudus. Jawabanku ada pada bukit itu, di atas bukit yang bernama Bukit Golgota. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau percaya kepadamu. Aku mempercayakan jawabanku kepada salib itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur, dosa-dosaku Engkau cuci bersih. Engkau ambil semuanya di atas kayu salib, bersih, dan aku disucikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku adalah anak-Mu. Aku adalah kesayangan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau adalah Allah yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menerimamu. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk karyamu yang luar biasa. Saudara, saya ajak saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati engkau. Dia melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. His said, His loving kindness and His mercy tidak berkeputusan dalam kehidupanmu. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya yang luar biasa. Dan yang menerima berkat ini bisa katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday and have a great fellowship. Happy